Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dengan NIM F521240077 selaku asisten dosen mata kuliah praktikum algoritma dan programan. Dan kita akan membahas tentang struktur tipe data koleksi dan array dalam pemrograman Python, yaitu ada 4. Yang pertama list, kedua tuple, ketiga dictionary, dan keempat set. Adapun tujuannya itu kita harus memahami konsepnya dari keempat itu, yaitu mahasiswa mampu mengetahui apa itu struktur data koleksi dan jenis-jenisnya. Dan kemudian mahasiswa juga mampu dan menggunakan list, tuple, dictionary, dan set yang akan dimasukkan ke dalam program yang akan diproses nantinya dan dieksekusi oleh kode. Nah, oke, adapun yang akan kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu struktur data, apa itu array, dan tipe data koleksi. Oke, yang pertama, struktur data yaitu cara kita untuk menyimpan dan mengorganisir sebuah data di dalam komputer agar bisa digunakan secara efisien. Struktur data itu penting dalam pemrograman karena membantu pengolahan data dengan lebih optimal dan bisa dipercepat. Kemudian, kedua array, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Jadi di sini array itu sebagai acuan dalam variabel dan tipe data yang akan dieksekusi nanti pada kode. Kemudian ketiga, yaitu tipe data koleksi, yaitu tipe data di Python yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai atau data dalam satu variabel, seperti integer, float, dan string. Nah, yang hanya bisa disimpan satu nilai saja, maka tipe data koleksi itu bisa menyimpan banyak elemen sekaligus. Namun di dalam Python sendiri, sebenarnya tidak ada yang dinamakan dengan array itu. Hanya saja dia itu bisa lebih dikatakan pada penggunaan tipe data koleksi yang dimana ini penggunanya lebih fleksibel dan mudah digunakan nantinya. Oke, adapun ciri-ciri dari array itu, tipe datanya itu sama untuk semua elemen dan bisa digunakan. Indeksnya itu dimulai dari 0, yaitu dari paling kiri. Kalau ingin diakses dari paling sebelah kanan atau terakhir datanya, itu kita bisa menggunakan nanti di kurung siku yaitu -1. Dan ketiga ukurannya itu tetap. Dan keempat itu penyimpanan dalam memorinya itu berurutan ketika kita ingin menggunakannya. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama tentang struktur data list. Yaitu list ini mampu menyimpan lebih dari satu data dengan berbagai macam tipe data. Nilainya itu bersifat immutable dan ditulis dengan tanda baca kurung siku yang memiliki keunggulan fleksibel dan dapat diubah. Kemudian indeksnya itu mudah diakses, kemudian memiliki metode bawaan seperti append, menambahkan, extend, remove, atau menghapus, dan pop. Kemudian dia itu sangat mendukung perulangan pada for loop. Dan terakhir itu dia menyediakan fungsi operasi bawaan seperti len, sum, minimal, count, maksimal, dan lain-lain. Dan banyak yang bisa dimasukkan dalam struktur data list seperti data string, data boolean, dan data umum. Data umum itu seperti data gabungan yang bisa menggabungkan seluruh tipe data primitif, yaitu tipe data dari bawaan Python sendiri. Oke, yang kedua, yaitu ada dinamakan dengan struktur data tuple. Struktur data tuple ini sangat mirip dengan list, tetapi dia itu bersifat immutable, tidak dapat diubah. Ini paling didukung di dalam Python karena dia itu didefinisikan sendiri menggunakan tanda kurung biasa. Jadi ketika kita ingin menggabungkan list, maka sebaiknya kita menggunakan tanda kurung biasa saja, karena di dalamnya itu bisa diakses menggunakan tanda kurung siku yang tadi itu sudah saya jelaskan mengenai list. Nah, keunggulan utamanya itu kestabilan struktur datanya, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan data yang konstan dan bersifat tetap atau tidak akan diubah sama sekali. Dan dia itu pengindeksannya juga dalam tabel dimulai dari angka 0, seperti ketika kita mengakses data pertamanya tadi. Jadi tidak dimulai dari angka 1. Nah, di filenya itu dari angka 0, seperti dari bawaan dalam Python. Dan di sini juga kita bisa menggunakan indeks positif atau negatif untuk mengakses elemennya nanti. Oke, adapun ketiga, yaitu struktur data dictionary, yaitu kumpulan data yang tidak berurutan, dapat diubah dan diindeks. Sama seperti list dan tuple, semuanya dapat diindeks. Nah, dictionary ini sendiri didefinisikan dengan tanda kurung kurawal, di mana ada terdapat key dan value di dalamnya. Kelebihan utama dari dictionary terletak pada kemampuannya untuk memberikan akses cepat dan
dan efisien ke nilai berdasarkan kunci, sehingga sangat berguna dalam menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Jadi misalkan kita mempunyai banyak jenis data, misalnya dalam sebuah produk HP kan ada berbagai macam mereknya itu. Nah, nanti bisa diakses, tinggal kita memasukkan ke dalam produknya dan kita ingin mengakses produk apa saja yang ingin diambil. Begitu dia struktur data dictionary, sehingga ketika datanya itu terlalu banyak, kita bisa mengurutkan terlebih dahulu. Nah, nanti bisa kita panggil salah satu yang mana ingin kita gunakan. Nah, adapun dari struktur dataset atau struktur data yang terakhir, yaitu koleksinya itu yang tidak terurut dan tidak terindeks. Nah, set ini didefinisikan dengan tanda kurung kurawal, sama seperti dictionary juga menggunakan tanda kurung kurawal. Keunggulan utama dari set ini yaitu kemampuannya untuk melakukan operasi-operasi himpunan seperti penggabungan, irisan, atau perbedaan yang memudahkan manipulasi dan analisis data. Nah, set ini berguna untuk menghapus duplikat dalam kumpulan data dan memastikan bahwa setiap elemen hanya muncul satu kali saja. Set ini kegunaannya itu sangat penting karena ketika misalnya terlalu banyak data yang duplikat, itu kita bisa gunakan untuk menghindari namanya data yang double. Penggunaan dataset ini memang sangat penting juga dari keempat struktur tipe data koleksi ini. Tetapi dia ini digunakan tidak terlalu sering, berbeda dengan penggunaan tuple. Nah, itu lebih mendorong untuk digunakan pada eksekusi program. Oke, kita langsung masuk pada contoh kodenya. Yang pertama dari list terlebih dahulu yang akan kita bahas. Nah, dari list sendiri kita menggunakan variabel terlebih dahulu yang dinamakan dengan data list. Ada di line 3. Di sini ini ada 4 tipe data, yaitu integer, float, string, dan boolean. Nah, contoh penggunaannya pada indeks, jika kita ingin mengaksesnya menggunakan indeks pertama atau data pertama, yaitu kita bisa memasukkan di dalam print-nya itu variabelnya ini. Dan kemudian kita ingin mengakses data pertama, kita memasukkan angka 0, yaitu sebagai indeks pertama untuk memanggil data pertama. Untuk memanggil data terakhir, kita menggunakan -1, ini dia. Oke, untuk menggunakan indeks dengan menggunakan data, yaitu kita tidak perlu memanggilnya menggunakan tanda kurung siku, tetapi kita memanggil langsung namanya. Misalnya pada tipe data string itu, bisa lebih mudah kita panggil dengan menggunakan variabel indeks apple terlebih dahulu. Ini hanya variabel biasa saja, itu tidak akan dieksekusi pada bagian data list, tetapi nanti ketika dipanggil maka akan dieksekusi. Nah, ini dia data list variabelnya terlebih dahulu, kita tambahkan titik untuk sebagai penyambungnya, dan kemudian indeksnya itu yang akan diakses, yaitu indeks yang bernama apple, yaitu pada variabelnya itu berada pada indeks ketiga atau data keempat. Nah, ini dia untuk kita printnya itu, ini indeks variabelnya itu tadi akan dieksekusi lagi pada kodenya. Nah, indeks apple-nya akan dipanggil yaitu berdasarkan nama yang ada pada kodenya yang akan dikeluarkan. Ini dia untuk indeks data apple-nya menggunakan indeks apple, dan untuk indeks data banana itu menggunakan indeks banana. Nah, fungsi kurung kurawal ini adalah memanggil variabel yang memiliki eksekusi kode yang digabungkan. Kemudian kita menghitung panjang atau jumlah dari list. Seperti tadi, list itu mempunyai banyak kelebihan, dia itu punya bawaan sendiri dengan menggunakan len. Len ini itu untuk menghitung panjang data atau jumlah dari list. Nah, ketika kita ingin printnya sama seperti dengan di atas semuanya, kita menggunakan fstring ini sebagai pemanggil semua variabel, dan panjang datanya kita peroleh dari variabelnya yang tadi ini. Nah, kemudian adapun menambah data pada list sesuai indeks. Jadi data list ini akan diinsert pada urutan data yang keempat, yaitu ini, apple, akan nanti diubah dengan menggunakan string ini, mango. Nah, ketika datanya sesudah diubah nanti, maka akan terganti di output terminal Python sendiri. Nah, untuk menambah data di akhir, kita bisa menggunakan nama Anton. Ini dia sudah ditambahkan menggunakan append, yaitu bawaan Python juga. Kenapa dia ditambahkan secara otomatis ke bagian data terakhir pada variabel? Karena sudah sesuai dengan default-nya, maka dia akan ditambahkan dari paling akhirnya terlebih dahulu.
Nah, ketika datanya sudah ditambah, itu akan terganti, maksudnya akan lebih ditambahkan data yang ada pada variabel. Nah, adapun menambah list dengan list, ini dari ini, maka nanti akan ditambahkan list baru di dalam variabelnya. Kita menggunakan variabel dengan nama variabel data list baru, yaitu berisikan tipe data integer dengan string. Ini nanti akan ditambahkan secara otomatis ke variabel. Nah, adapun extend-nya yaitu datanya akan digabungkan ke dalam data list-nya yang tadi ini. Oke, untuk merubah data, yaitu data list ini akan merubah data ke indeks ketiga, yaitu bernama melon lagi. Jadi akan diubah lagi setelah tadi diubah menggunakan insert. Yaitu data yang diubah itu semuanya ada pada data list-nya yang tadi. Kemudian menghapus data menggunakan indeks, yaitu bawaan Python lagi yang akan digunakan yaitu bernama remove. Data yang akan dihapus yaitu data pertama, yaitu indeks 0. Ya, berarti di sini di dalam variabel yang akan dihapus angka 1, tipe data integernya. Oke, untuk menghapus data menggunakan isi data, yaitu kita bisa menggunakan tipe data string-nya yang akan langsung dihapus. Sama seperti perubahan indeksnya yang tadi. Kemudian data list pop ini yaitu untuk menghapus tipe data terakhir. Jadi kita ketika memasukkan pop dengan parameternya itu menggunakan kurung biasa, di dalamnya itu kosong. Nah, kosong dari parameter yang kosong ini di dalamnya itu argumennya nanti akan dieksekusi oleh kode sehingga data yang terakhir pada variabel akan langsung dihapus secara otomatis tanpa memanggil indeksnya. Langsung saja kita jalankan. Oke, nah ini dia perubahannya setelah kita melakukan semua print data yang akan dikeluarkan. Ini ada data sesudah ditambah, yaitu tadi kita menambahkan Mango dan lain-lain. Ini bisa dicek sendiri. Oke, langsung kita masuk pada tipe data kedua, yaitu tuple. Nah, tuple ini sifatnya tadi itu immutable dan tidak dapat diubah. Artinya datanya ini bisa secara lebih struktur digunakan ketika menggunakan sebuah list terlebih dahulu yang tadi pada pertamanya itu. Tetapi tuple ini bisa lebih didefinisikan agar lebih sederhana dan bisa dieksekusi lebih mudah oleh program di terminalnya nanti itu. Nah, ketika kita menjalankan, di sini struktur data tuple-nya terhitung indeks mana yang di angka tengahnya itu, yaitu angka 5. Kemudian pada struktur data dictionary, yaitu struktur data yang berpasangan yang memiliki key value. Nah, key-nya itu yang ini, yang mempunyai nama brand, kategori, dan produk. Untuk value-nya ada bernama laptop, dan ini jenis laptop, dan produknya yaitu adalah produk dari Asus. Nah, ketika kita ingin mengaksesnya, kita menggunakan f-string juga untuk memanggil semua data yang ada di dalam variabel menggunakan kurung kerawalnya itu. Kita memanggil nama variabelnya datadik, kemudian kita ingin mengaksesnya menggunakan kurung ke kurung ini kegunaannya untuk memanggil yang mana yang akan dipanggil, yaitu kita misalnya memanggil brand dengan kategorinya yaitu pada indeks pertama, berarti kita memanggil ROG. Nah, ini dia kita bisa lihat pada terminalnya. Ada laptop or ROG. Kemudian kemudian struktur tipe data terakhir yaitu ada set. Set ini kegunaannya pasti lebih mudah dan tidak terlalu digunakan, tetapi lebih berfungsi pada data yang bersifat double. Kita bisa lihat pada hasil output-nya ini, pada datanya ini, sudah terurut secara otomatis. Maka dia itu kegunaannya untuk mengurutkan data yang tidak terlalu banyak dan bersifat dinamis, sehingga mudah digunakan pada penggunaan struktur tipe data koleksi. Jadi ini makanya kenapa tidak selalu digunakan, karena dia tidak bisa menampung banyak tipe data dan koleksi di dalam variabelnya. Ya, hanya sedikit yang bisa dapat diindeks dan digunakan. Nah, dari pembahasan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Kak. Oke, silakan untuk Muhammad Iqbal, silakan bertanya. Ya. Dari keempat struktur data Python yang dijelaskan tadi, manakah yang paling tepat untuk digunakan untuk menyimpan data yang bersifat konstan atau tidak bisa dirubah, Kak? Oke, untuk pertanyaannya sangat bagus. Jadi, ini kita tidak bisa memastikan yang mana untuk digunakan lebih bagus dan lebih kompleks, tetapi kita bisa mengetahui terlebih dahulu mana yang ingin digunakan sesuai kebutuhannya kita.
sama seperti tadi, keunggulan dari keempat tipe data itu saya lebih diunggulkan pada penggunaan list dan tuple, tetapi lebih menonjol pada tuple karena itu dia bersifat nilai konstan dan tidak dapat diubah lagi terlebih ketika sudah dikeluarkan outputnya pada terminal. Kenapa begitu? Karena berbeda dengan list. List itu bisa diubah dan tidak tetap. Artinya data pada program bisa keseringan diubah. Tetapi pada tuple itu bisa bersifat dinamis dan dia itu lebih konsisten dengan apa yang telah dikeluarkan dari outputnya itu. Kecuali pada penggunaannya itu tidak terlalu banyak. Misalnya dari penggunaan data set itu kita hanya ingin mengurutkan datanya saja agar tidak tercecer ketika digunakan. Sedangkan pada dictionary, tipe data ini digunakan ketika memiliki banyak data yang sama seperti tadi jelaskan bahwa data yang ingin dipanggil hanya ingin sesuai dengan apa pasangannya itu. Jadi pada key dan value-nya ini bisa kita urutkan terlebih dahulu mana yang ingin digunakan pada diri kita nantinya itu. Jadi dari keempat ini yang paling menonjol itu adalah tipe data tuple. Tuple ini sangat sering digunakan untuk melakukan program karena dia itu bakal lebih mudah dieksekusi nanti oleh kodenya. Oke, Cuki. Terima kasih, Kak. Oke, bagaimana? Sudah dipahami? Iya, Kak. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Oh iya, makasih, Dek. Nah, oke, itulah sekian dari pembahasan ini. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dari keempat struktur tipe data ini, semua kegunaannya itu penting. Sesuai dengan kebutuhannya kita, apa yang kita gunakan, program apa yang kita jalankan, dan apa yang ingin dieksekusi. Maka dari itu kita harus paham terlebih dahulu dari keempatnya sebelum kita gunakan untuk melakukan sebuah pemrograman. Dan program ini tidak hanya berpacu pada list yang penggunaannya itu mudah digunakan, tetapi bisa menggunakan tipe data lain disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, adapun saran saya itu, ketika kita yang menggunakan sebuah program, jangan hanya terpaku pada penggunaannya yang bisa berjalan, tetapi bagaimana caranya struktur data yang telah kita buat ini bisa lebih digunakan secara efisien, mudah dijalankan, dan kita paham kode program apa yang telah kita buat dengan menggunakan struktur data bawaan dari Python. Struktur data ini yaitu sekumpulan dari elemennya itu kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan sebuah eksekusi kode. Dan menggunakan array yang ada pada sebuah variabel dan tipe data itu menjadi sebuah kode program yang menjadi fokus utama kita ketika ingin mengeksekusi kode programnya nanti itu. Nah, saran dari saya untuk semua adik-adikku, kita di sini belajar tidak hanya semata karena untuk mendengarkan penjelasan dan hanya praktikum biasa, tetapi kita belajar bagaimana menerapkan sebuah kode yang baik dan efisien ketika digunakan pada dunia pemrograman. Jadi pemrograman ini sangat penting ketika kita melakukan sebuah codingan yang akan digunakan nantinya. Maka dari itu, saya harap dari penjelasan yang tadi saya jelaskan, kalian bisa paham dan bisa menggunakan program ini dengan baik, agar tidak sembarang menggunakan kode yang ada pada bawaan Python ini. Jadi Python ini kan bersifat dinamis dan mudah digunakan, jadi bisa mendukung kita dalam melakukan kegiatan pemrograman sehari-hari kita. Oke, saya rasa sudah cukup dari penjelasan dan pertemuan kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan bertanya serta kita melakukan diskusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.